langkahkan kaki-kaki kecil kita di tempat yang sama-sama kita cintai, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkumpul di dalam satu masjid dari masjid-masjid Allah, yang mana mereka melakukan tilawatul Quran, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, wa yadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari satu dengan yang lainnya. Dan ini diantara salah satu hak dan kewajiban dari kaum muslimin, yang mana Rasulullah SAW mensabdakan, hakul muslimi 'ala muslimi sittun. Hak satu muslim atas muslim yang lainnya ada 6. 3 di antaranya di dalam masa sehat, yaitu apabila kita menjumpai saudara kita maka kita memberikan salam dan tentunya menjawab salam. Kemudian di antaranya yaitu idza stansahaka fansah lahu, dan apabila saudara kita meminta nasihat maka sebisa mungkin kita berikan nasihat kepada saudara kita tersebut. Maka tentunya ini dalam bab at-tanasuh bil khairat, bab di dalam saling menasihati di dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Bukan berarti yang duduk saat ini lebih baik daripada bahwa dan duduk semuanya, karena ketakwaan dilihat daripada amalan-amalan yang kita lakukan, baik itu amalan secara zahiriyah maupun secara sirriyah. Bisa jadi bahwa dan ibu lebih mulia daripada yang berbeda. Tapi ini di dalam bab tanasuh berkhairat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah rela berjibaku membela agama Islam, bersimbah darah demi meninggikan kalimat Allah, demi meninggikan kalimat-kalimat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hadis-hadisnya dan dengan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita, kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak dan ibu para hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan, berkumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan yaitu saling mempelajari dan mengingatkan tentang kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan tersebut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan kepada kita, di antaranya ada salah satu bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan khususkan bagi kaum muslimin secara khususnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah istimewakan bahasa tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutnya berkali-kali di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita ambil salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Quran surat Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan 'Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Berarti di sini menurunkan berarti dari atas ke bawah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang lain yang mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Dan kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatul 'ulu, memiliki sifat yang tinggi, maha agung, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran Arabiyyan dengan menggunakan bahasa. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa Arab di dalam penulisan Al-Quran Al-Karim tersebut? Tentunya di sana ada sir, tentunya di sana ada rahasia yang harusnya kita bisa kuat, kita bisa buktikan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa tersebut. Bukankah ada bahasa-bahasa yang lain? Ada bahasa Yunani, bahasa Persia, bahasa Romawi pada saat itu. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab? Kemudian dijawab pada jawaban setelahnya, la'allakum ta'qilun. Niscaya kalian menjadi orang-orang yang berakal. Jadi dengan
Dengan kita mempelajari bahasa Arab, Bapak Ibu semuanya, kita semakin memiliki atau kita semakin menjadi orang yang berakal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahasa Arab itu memiliki berbagai macam khosais, memiliki berbagai macam keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lainnya. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, tema kita pada pembahasan pagi hari ini adalah al-madkhal fi al-lughah al-arabiyyah bil Qur'ani was sunnah, yaitu menggunakan bahasa Arab di dalam memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat di dalam dunia ini berdasarkan zaman, sesuai dengan keadaan zaman. Kita ambil contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabiullah Musa alaihi salam untuk menemui Fir'aun, apa yang pada zaman tersebut sedang marak terjadi. Apa keajaiban yang sedang terjadi pada zaman tersebut? Apa kira-kira? Sihir, sahih. Pada saat itu, pada zaman tersebut, sihir sudah mulai tersohor di zaman Fir'aun, laknatullahi alaihi. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabiullah Musa alaihi salam dengan mukjizat yang menyesuaikan zaman tersebut, yaitu Allah memberikan Nabiullah Musa alaihi salam al-'asha. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Musa, memerintahkan untuk membuang tongkatnya. Faulqiya as-saharatu sujadan. Hingga akhirnya orang-orang penyihir dari kalangan Fir'aun itu semuanya sujud tunduk dengan adanya mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian datang zaman yang lain, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, yang pada zaman tersebut sedang terjadi aktif. Apa itu aktif? Pengobatan. Orangnya disebut dengan at-tabib. Kalau dulu ada namanya tabib istana, ya, tabib istana. Sekarang mengalami pergeseran makna hingga akhirnya menjadi dokter, ya. Padahal dunia tabib istana. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat yang menyesuaikan zaman tersebut, yaitu keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Isa untuk menghidupkan kembali orang yang mati dan juga mengembalikan penglihatan orang yang buta. Kemudian datang zaman berikutnya, yaitu zaman di mana syair sudah mulai tersebar luas, zaman di mana manusia seringkali membuat bait-bait yang puitis, bait-bait yang bisa membuat seorang wanita jatuh cinta kepada lelaki, bait-bait yang membuat seorang lelaki dianggap hebat di mata masyarakat. Karena di antara al-qadus syariah, di antara tujuan-tujuan dibuatnya bait-bait puisi pada saat tersebut, yang pertama adalah al-madah. Al-madah adalah pujian yang kita berikan kepada orang lain, dan ini dibolehkan di dalam agama Islam. Namun ingat, jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan di dalam memadah atau memuji seseorang. Kemudian yang kedua adalah al-ghazal. Al-ghazal ini adalah memuji, tapi dikhususkan untuk lawan jenis, Pak. Laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki. Kemudian ada lagi yang namanya al-fakhr, yaitu membanggakan diri sendiri dan juga qabilah. Pada saat itu masing-masing manusia, masing-masing orang pada saat itu membanggakan qabilahnya masing-masing. Hingga ada beberapa qabilah yang dianggap qabilah yang sangat tersohor di mata masyarakat. Ada yang namanya qabilah Quraisy, ada yang namanya qabilah Kilab, ada yang namanya qabilah Kinana, dan lain sebagainya. Dan ada satu pepatah yang mengatakan apabila kita sedang berdebat dengan orang lain, kemudian orang lain ini kita anggap tidak memiliki kapasitas di dalam hal tersebut,
Maka ada satu pepatah yang mengatakan fadhuf wa tawfika innaka min mumayyirin wa ma balagta quraisyan wa la kinaba. Ghudda tawfika, diam saja. Innaka min mumayyirin, sesungguhnya engkau berasal dari kabilah Umayyin. Jadi dulu kabilah Umayyin ini adalah kabilah yang paling rendah levelnya, dianggap hina oleh kabilah yang lain. Wa ma balagta quraisyan wa la kinaba. Nasab kamu, level kamu tidak menyamai daripada orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Kinab. Dan ini menjadi pepatah yang tersebar hingga saat ini. Itu 3 ya. Kemudian yang keempat adalah Ar-Ritha. Ar-Ritha itu adalah puisi ratapan yang orang Arab berikan kepada kekasihnya yang sudah meninggal, kepada habibnya yang telah. Jadi itu ada beberapa tujuan dibuatnya puisi tersebut. Dan di antara tujuan-tujuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim yang membahas mengenai tujuan-tujuan tersebut. Karena di dalam Al-Qur'an Al-Karim ada yang namanya memuji, ada yang namanya al-fakhr, yaitu membanggakan diri dengan agama Islam, membanggakan diri dengan menamakan kita sebagai orang-orang Islam, ya. Dan juga di sana ada yang namanya Ar-Ritha dan lain sebagainya. Pada saat itu orang-orang Arab Saudi sangat senang dengan yang namanya puisi, sangat senang dengan yang namanya syair. Hingga akhirnya datanglah Nabi Muhammad yang al-Ummi, yang tidak mampu menulis, yang tidak mampu membaca, datang dengan membawa beberapa ayat-ayat yang mampu menurunkan hati mereka. Hingga ada satu orang kafir Quraisy yang dia itu memiliki yang namanya Saliqatul Lughawiyah. Saliqatul Lughawiyah adalah rasa bahasa yang dia miliki, sehingga dia mampu membedakan mana bahasa yang tinggi, bahasa yang bagus, dan mana yang bahasa yang tidak bagus. Datanglah kepada Nabi Muhammad SAW dan mengakui bahwasanya puisi yang Nabi Muhammad bawakan bukanlah puisi dari manusia, melainkan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelum kita masuk ke dalam tema pembahasan, kira-kira apa tujuan Bapak Ibu untuk mempelajari bahasa Arab? Karena di dalam ilmu lughah itu terdapat kurang lebih ada 3 tujuan dalam mempelajari satu ini. Yang pertama adalah al-hadaf al-mahari, tujuan yang kita inginkan hanya sekedar untuk mengetahui saja, namanya al-hadaf al-mahari. Kita hanya cukup mengetahui bahasa Arab, oh ini bahasa Arab, bacanya begini, tapi tidak pernah praktik, tapi tidak pernah untuk mempraktikkan di dalam keseharian. Itu al-hadaf at-ta'rifi, al-hadaf at-ta'rifi. Yang kedua adalah al-hadaf al-mahari. Tujuan kita mempelajari bahasa Arab adalah untuk mempelajari dan juga mempraktikkannya. Dan yang terakhir ini yang paling bagus adalah al-hadaf al-wujdani. Bagaimana kita mempelajari bahasa Arab, mengajarkannya dan menularkan agar orang lain mencintai bahasa Arab tersebut. Jadi ada 3 hadaf yang ada di dalam mempelajari satu ilmu tersebut. Kira-kira Bapak Ibu memilih hadaf yang berapa? Memilih tujuan yang berapa? Pertama, kalau pertama cukup lewat YouTube saja, nonton lewat YouTube saja, sekedar mengetahui bahwa ini sudah tahu. Syukur-syukur semuanya memiliki hadaf yang ketiga, mempelajari, mengajarkan dan menularkan rasa cinta kepada bahasa Arab kepada orang-orang yang mempelajarinya. Kemudian kita masuk ke dalam bahasa Arab sebagai ilmu alat yang utama untuk kita mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di sini ada satu kitab yang sangat bagus, yang mana menggunakan tulisan Arab yang tidak
Dirasah Lughawiyah Dalaliyah milik Dr. Ahmad Al-Tufi, salah satu ustaz, salah satu dosen di dalam ilmu bahasa Arab dan juga ulum Al-Quran. Kita lihat di sini apa yang beliau sampaikan. Di sini ada satu judul pembahasan yang mana beliau sampaikan mada nata'allamu wa limadha yata'allamu awladuna wa limadha amara Allah bil ilmi. Yang pertama, mengapa kita dianjurkan untuk mempelajari ilmu dan juga mengajarkannya kepada anak-anak kita? Jelas dalilnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Apakah cukup dengan menjaga diri kita saja? Tentunya tidak. Jaga juga anak-anak kalian, jaga juga kerabat-kerabat kalian, jaga juga istri-istri kalian. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar dari api neraka tersebut adalah asal dari manusia dan bebatuan yang panas. Wal jawabnya adalah linasila min khilali hadzal ilmi ila 'azamatil khaliqi wa annahu khaliqu hadzal kauni, yaitu untuk mencapai cinta daripada sang khaliq, daripada sang pencipta kita, wa huwal mustahiqu lil ibadati wahdahu duna ghayrihi, yang mana al-khaliq tersebut adalah zat yang satu-satunya yang patut untuk diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Walihada qala ulama fi ta'rif al-ilmi, oleh karenanya para ulama menyimpulkan bahwasanya definisi ilmu adalah al-khasyah. Definisi ilmu adalah rasa takut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari para kalangan hamba-Nya yaitu para ulama. Jangan sampai salah membaca innama yakhsyallahu. Ya. Karena sudah belajar sorof, ini fa'il, ini maf'ul. Fa'il itu harus di depan, enggak bisa maf'ul di belakang. Akhirnya dibaca innama yakhsyallahu min 'ibadihi al-ulama. Kemudian pas diartikan, sesungguhnya Allah itu takut kepada para ulama. Ini sangat lanjut ya. Baik. Kemudian di sini ada satu judul juga, limadha nadrusu al-lughah al-arabiyyah. Kenapa kita mempelajari bahasa Arab? Apa jawabnya? Li'anna al-Qur'an al-Karim huwa kalam Allah subhanahu wa kitabul Islam. Karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Ushul Sunnah, Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhluqin. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa kitabul Islam wa mu'jizatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran juga merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, wa nazala bil lughatil arabiyyah, yang mana diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Walihada qala al-ulama ta'allumul lughatil arabiyyati min ad-din. Ya, di antaranya adalah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu sebagian daripada agama kita. Wa man lam yata'allam al-lughah al-arabiyyah lan yafham al-Qur'an al-'azim. Barang siapa yang tidak mempelajari bahasa Arab, maka lan yafham. Lan di sini adalah adatun nafi lil mustaqbal. Maka pasti tidak akan pernah memahami Al-Quran Al-Karim. Walan yafhama ulum syariat Islamiyah,
dan pasti tidak akan pernah memahami ilmu-ilmu syar'i. Di antaranya apa saja ilmu syar'i? Ada yang namanya fikih, ada yang namanya hadis, ada yang namanya usul fikih, ada yang namanya mustalahul hadis dan lain sebagainya. إذا فاللغة العربية هي الطريق إلى القرآن الكريم بل إن السبب في إيجاد علم النحو وقواعده والرغبة الشديدة من المسلمين في الحفاظ على القرآن الكريم. Dan karena bahasa Arab ini merupakan satu-satunya jalan untuk memahami Al-Quranul Karim. Bal inna sabab, dan dia merupakan salah satu sebab adanya ilmu nahwu. Tadi ilmu nahwu itu berkaitan dengan mubtada khobar, fa'il, maf'ul, mana subjek, mana objek dan lain sebagainya. Wa hina intasara al-nahwu ala alsinati man nataqa bil lughati al-arabiyyati. Dan ketika banyak tersebar al-lahan, kesalahan di dalam mengucapkan kalimat yang harusnya subjek menjadi objek, yang harus fa'il menjadi maf'ul, maka dicetuskanlah yang namanya ilmu nahwu. Wa awwalu man 'allama al-'ilm an-nahwi alladhi yu'na bil nutqi as-sahih lil kalimati huwa 'Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama kali memperhatikan bagaimana pengucapan di dalam bahasa Arab adalah Ali bin Abi Thalib, yang mana merupakan salah satu sahabat sekaligus menantu dari Rasulullah SAW. على رأي فريق من أهل العلم حيث قالوا أول من وضع هذا العلم وأسس قواعده. Orang yang pertama kali, pencetus pertama kali ilmu nahwu dan memberikan kaidah-kaidahnya, wa haddada hududahu, dan memberikan batasan-batasannya adalah Ali bin Abi Thalib. Wa dafa'a bihi ila Abi Aswad ad-Du'ali. Kemudian memberikan mandat kepada Abu Aswad ad-Du'ali, dikenal sebagai bapak nahwu dunia adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Adapun bapak nahwu di Indonesia sudah meninggal dunia, yaitu Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa qala Ibnu Sallam fi at-Tabaqat, berkata Ibnu Sallam di dalam kitabnya At-Tabaqat, awwalu man istanna al-arabiyyata Abul Aswad ad-Du'ali. Pertama kali orang yang memperhatikan penulisan di dalam bahasa Arab adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Wa amma sababu tasmiyati bi ismin nahwi fa muradduhu ila qawli Ali bin Abi Thalib. Adapun penamaan nahwu itu sebagai nahwu, dinamakan sebagai nahwu adalah sesuai dengan keinginan Ali bin Abi Thalib. Wa ma ahsana hadzal ladzi nahawta. Nahwu itu artinya adalah menuju, nahayanku nahwan, yaitu menuju, ya. Dengan kita mempelajari nahwu, maka kita bisa menuju al-ghayah, bisa menuju tujuan kita di dalam membaca kitab Arab Bundul maupun membicarakan, yaitu berbicara. Kemudian di antara mumayyizat al-khasa'is, keistimewaan yang terlebih dahulu mempelajari bahasa Arab, yaitu al-lughatul arabiyyatu lughatun mu'arrabatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang tidak konsisten. Ya, kalau bahasa kita yang namanya labil, Pak. Terkadang dhammah, terkadang fathah, terkadang kasrah. Misalnya, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin, sallamtu ala rajulin, benar, sallamtu ala rajulin, ya. Meskipun itu sama-sama menjadi maf'ulun bihi atau menjadi objek, tapi di sana ada perbedaan. Bahasanya tidak konsisten. Karena bahasanya tidak konsisten, ya, terkadang fathah, dhammah, kasrah, ya, maka dia memiliki mufradat yang begitu banyak. Dan diketahui bahwasanya bahasa Arab ini memiliki mufradat paling banyak di dalam bahasa yang lain. Fal-lughatu tanqasimu ila qismayn.
mabniyatun wa mu'rabatun. Bahasa terbagi menjadi dua, yaitu bahasa yang konsisten atau mabni dan juga bahasa yang mu'rabah. Wa hadhihi mizatun 'azimatun laha wa li ajli hadha fa'ilun nahwi min ajli 'ulumi al-'arabiyyati haitsu inna al-i'raba alladhi huwa ahad aham mumayyizati al-'arabiyyah. Ya. Wa min ahammi al-kalam alladhi yajibu an yusala bihi al-lisan 'an al-khata'i al-Qur'an wal hadits asy-syarif. Dan di antara perkataan yang harus kita senantiasa jaga jangan sampai salah baca, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam Al-Hadits Asy-Syarif An-Nabawi. Wa shammul lisan 'anil khata'i yahtaju kullu an-nasi walakin hajat talibul ilmi lahu daruriyatan. Ya. Untuk menjaga lisan kita dari ghalab, dari lahan, ya, dari kesalahan di dalam membaca dan juga menulis, ya, maka ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing manusia, terlebih lagi kepada para talibul ilmi, terlebih lagi kepada para aktivis-aktivis yang ingin mempelajari dan juga mendalami agama Islam. Walihada qala 'alim al-lughatil kabir al-Asma'i. Oleh karenanya ada salah satu ulama besar, ulama bahasa yaitu al-Asma'i. Beliau hidup di zamannya Harun al-Rasyid, yaitu di zaman Asr Abbasi, yang mana merupakan zaman keemasan dalam Islam. Dia mengatakan, inna akhwafa ma akhafu 'ala talibil ilmi. Satu hal yang paling aku khawatirkan menimpa para talibul ilmi, menimpa para santri, menimpa para murid, alladzi la ya'rifu 'ilman nahwi an yadkhula fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka tidak mengetahui ilmu nahwu, maka mereka masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, maka saksikan tempat kembali dia, kursi dia, bangku dia di dalam neraka. Maka ini merupakan salah satu ancaman yang sangat-sangat berbahaya, sangat serius dari Rasulullah SAW. Jadi kebutuhan kita untuk mempelajari ilmu nahwu, mempelajari bahasa Arab ini merupakan kebutuhan darurat. Ya, jadikan kebutuhan ini sebagai kebutuhan primer kita, bukan kebutuhan sekunder, apalagi kebutuhan tersier kita. Jadikan sebagai kebutuhan primer kita. Kita harus bisa memahami bahasa Arab. Walihada qala para ulama salaf, inna ta'allum al-lughah al-arabiyyah min ad-din wa ma'rifatuha wajibun. Bahwasanya mempelajari ilmu bahasa Arab itu merupakan kewajiban. Ma'rifatuha wajib, sudah sebagai kewajiban. Dan kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwasanya mempelajarinya dan juga mengajarkannya itu adalah kewajiban bagi kita. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahasa Arab, menurunkan Al-Qur'an Al-Karim dengan menggunakan bahasa Arab, maka ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab ini merupakan ilmu alat yang paling utama untuk kita bisa memahami dan juga bisa mendalami bahasa Arab tersebut min haitsu qira'ati Al-Qur'an Al-Karim wal hadits asy-syarif an-nabawi, yaitu dari mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, mendalami Al-Qur'an Al-Karim dan juga mendalami al-hadits asy-syarif an-nabawi. Kemudian di sini ada satu pembahasan, yaitu bagaimana caranya kita bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik dan benar. Wa kaifa nadrusu al-lughah al-arabiyyah? Lughah al-arabiyyah, bukan dia itu. Su'alu fi ghayati al-ahammiyyah nahtaju ilayhi khassatan fi hadhihi al-ayyam allati yattajihu an-nasu fiha ila dirasati al-lughawiyyah al-arabiyyah. Soal ini yaitu tertuju kepada
kepada siapapun yang ingin mempelajari dan mendalami bahasa Arab tersebut. Wal jawabu la budda an nafhama awwala man yadrusun al-lughat al-arabiyyah yanqasimuna ila qismain. Yaitu orang-orang atau target-target yang ingin mempelajari bahasa Arab menurut para ulama lughah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-natiqina biha, yaitu orang-orang yang memang setiap harinya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa daerahnya, yaitu orang-orang Arab. Yang kedua adalah an-natiqina bi ghairiha, yaitu orang-orang yang tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibunya, yaitu orang-orang asing, orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, ya. Bahasa ibunya bukan bahasa Arab, tapi masya Allah gitu. Misalnya ada yang sudah lancar untuk menggunakan bahasa Arab. Dan di antaranya adalah wilayah-wilayah Eropa, wilayah-wilayah Asia, dan negara-negara Afrika. Wa habbu an abda bil qism tsani wa hum al-a'ajim. Dan aku lebih menyukai untuk memulai pembahasan dari orang-orang yang awam di dalam bahasa Arab tersebut. Wa dzalika li sababin yasirin jiddan. An haula yashtarikuna ma'a al-arab fi tariqati ad-dirasati walakinnahum sayaziduna 'ala al-arab fi marhalatin ula sana'rifuha. والسبب الثاني هي الاحتكاك بهؤلاء بفضل الله تعالى لتدريس اللغة العربية والعلوم الشريعة في الجامعة والمعاهد العليا. وإندونيسيا, di sini disebutkan Indonesia. Mengapa muallif menyebutkan Indonesia? Karena orang-orang Indonesia adalah bangsa yang paling tertarik untuk mempelajari bahasa Arab tersebut. Hiya akbaru baladin Islamiyyin 'ala al-itlaq. Negara Indonesia adalah negara terbesar, ya, negara Muslim terbesar 'ala al-itlaq secara umum, ya, di dalam dunia, ya, yang terbesar adalah bangsa Indonesia. Meskipun mungkin ada yang namanya Islamnya hanya Islam KTP, ada yang Islam Kejawen, Islam Abangan, tapi yang penting Islam mana? وبها كم كبير جدا من الجامعات والمعاهد التي تهتم بتدريس اللغة العربية, yang mana banyak di antara lembaga-lembaga itu memperhatikan, ya, mengenai pengembangan bahasa Arab dan juga pembelajaran bahasa Arab tersebut. Alhamdulillah di antaranya ada KIAT ini, ya, dan ini merupakan salah satu anugerah. Karena lembaga-lembaga yang memperhatikan bahasa Arab itu sangat sedikit. Dan apabila Bapak Ibu sudah terjun di dalamnya, mohon untuk tetap istiqomah, karena mempelajari bahasa Arab itu bukanlah mempelajari bahasa Arab yang mudah. Saya bilang seperti itu, ya, karena ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memompas semangatnya, untuk terus memotivasi. Ya, karena tidak mungkin mempelajari bahasa Arab itu hanya satu pekan misalnya, 3-7 hari, sangat-sangat mustahil. Mungkin ketika untuk menghafalkan beberapa percakapan itu sangat mungkin, tapi untuk menguasai keseluruhan lahjah dan juga makna kalimatnya butuh waktu yang lama. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Afilan tanala al-ilma illa bi sittatin." Wahai saudaraku, wahai saudariku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali engkau menempuh 6 perkara tersebut. Di antaranya adalah tulus zaman. Harus siap-siap untuk belajar bahasa Arab. Tulus zaman, panjang masa, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, mengapa kau terus-menerus mempelajari ilmu wahai Imam? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, minal maqbarati ila al-maqbarah.
bersama makbarah, bersama tinta ini aku tuliskan hingga akhirnya aku dituntun kepada Allah kepada kuburan, yaitu wafat, meninggal. Artinya mempelajari bahasa Arab itu membutuhkan semangat yang besar dan juga membutuhkan usia yang lama. Ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah mempelajari bahasa Arab 3 tahun, ya, 4 tahun, 7 tahun. Ya. Ketika disuruh untuk membaca kitab Dundun, ya, kitab Arab bisa. Tapi ketika disuruh untuk berbicara atau Al-Kalam, ya, agak kesulitan, ya, karena memang masing-masing memiliki keistimewaannya masing-masing. Ya, di antaranya ada 2 buku. Ya. Kalau kita menginginkan pandai untuk membaca kitab Arab Dundun, yaitu kita mempelajarinya dengan kitab-kitab yang memperhatikan qaidah lughawiyah. Di antaranya adalah Durusul Lughah. Ya. Durusul Lughah ini kita pelajari untuk menjadikan kita mahir di dalam membaca kitab-kitab Dundun. Tapi kalau kita tujuannya untuk mahir di dalam bercakap, mahir di dalam Al-Kalam, ya, yaitu kita menggunakan Al-Arabiyah baina yadayhi, ya. Seperti itu. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian pembahasan berikutnya adalah qawaid mukhtasarah ilmi an-nahwu. Tadi sebenarnya saya ingin menunjukkan satu PowerPoint yang sudah dibuat, dan di sini ada beberapa persoalan. Mau dipakai voice? Boleh. Kalau HP saya mati, ada wifi yang punya wifi. Karena adanya di sini. Untuk masuk ke datanya. Kita di-share aja, Sir. Apanya? Di-share aja PowerPoint ini. Bisa nggak? HP-nya mati, Sir. Mati. Namanya apa? Hotspot. Ini. Jadi kita share dulu. Paling nanti kalau nggak selesai ini ada ya. Passwordnya. Dikirim email aja. Iya. Sambil menunggu PowerPoint-nya nanti dihidangkan, kira-kira ada pertanyaan sambil jalan aja. Silakan barangkali dari teman-teman bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kalau ada pertanyaan berkenaan dengan bahasa atau penyebaran bahasa dan lain sebagainya, silakan bisa ditanyakan. Silakan mau bertanya. Ya Ustaz, ini anakku minta ya belajar bahasa Arab dan kita menyampaikan Bagaimana kita mempelajari bahasa Arab awalnya? awal ya. Jadi ada satu pertanyaan, bagaimana cara yang paling bagus, ya, kalau dalam bahasa Arab namanya at-thariqatul muslah, bagaimana cara yang bagus untuk kita bisa menyerap bahasa Arab untuk diri kita sendiri. Yang pertama kali adalah maharatu al-istima'. Yang pertama kali adalah perbanyak kita mendengar orang Arab ngomong atau orang Indonesia ngomong, tapi yang kira-kira lahjahnya sudah bagus, yang kira-kira dialektikanya atau logatnya sudah bagus. Karena ada sebagian orang Jawa atau orang Sunda bahasa Arab yang mempelajari bahasa Arab, kemudian dipraktikkan, ya.
tapi masih menyertakan logatnya, logat kebahasaan, logat daerah. Ya, hingga akhirnya ketika dia mengatakan Assalamualaikum, di mana orang Indonesia biasanya Assalamualaikum, dan ini tidak ada di dalam orang Arab satupun yang mengucapkan hal tersebut. Mereka kalau ngomong Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi nadanya itu adalah nada-nada yang nada-nada yang tegas, bukan nada-nada yang seperti itu. Bahkan ada orang Jawa kalau ngomong jin itu, ya, huruf ja itu masih medok. Ya, contohnya apa? Sobah khair, sobah khair. Ini merupakan logat-logat yang masih terbawa di dalam penggunaan bahasa. Itu yang pertama, yaitu maharatu al-istima', perbanyak mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah maharatu al-kalam. Kalau kita sudah banyak mendengarkan, maka setelah itu kita usahakan untuk memperbanyak bicara, ya, untuk memperbanyak al-kalam. Ya, karena orang tidak akan banyak berbicara kalau tidak banyak mendengarkan. Ya, kalau orang jarang mendengarkan, pasti berbicaranya pun akan kesulitan. Itu yang kedua. Dan ini membutuhkan usaha yang besar. Untuk ngomong itu membutuhkan usaha yang besar. Ya, karena ada tekanan-tekanan entah itu dari luar, ya, atau dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari dalam diri kita bisa jadi kita minder, ya, dan ini yang seringkali menimpa para thalibul ilmi, ya, baik itu bapak-bapak, ya, maupun ibu-ibu. Bahkan para thalibul ilmi di India pun seperti itu, ya. Indama kunna fi thalabil ilmi, ketika kita di zaman Libya. Jadi ada yang namanya faktor internalnya itu minder. Saya nggak bisa ngomong bahasa Arab. Dalam saya akhirnya ngomong bahasa Indonesia, akhirnya ngomong bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu tekanan dari luar. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, kita siap-siap untuk dikatakan sombong kayak nama, gitu kan. Ngomongnya bahasa Arab sekarang, udahlah nggak mau ngobrol lagi. Ya, ini adalah faktor eksternal. Ya, tidak kemungkinan itu juga terjadi. Ya, jadi kita harus siap dengan segala resiko yang akan kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah maharatu al-qiraah. Yang ketiga adalah banyak-banyak untuk kita membaca. Setelah mendengarkan sudah, kemudian berbicara sudah, baru setelah itu kita banyak membaca. Ya. Dan membacanya itu bukan langsung kepada kitab Arab yang benar-benar bundulnya itu kalau orang habis pulang umroh atau haji, Pak. Ya, sudah nggak ada rambutnya sama sekali, jangan. Ya. Arab bundulnya itu yang masih ada rambutnya 1-2, yang masih ada harokatnya beberapa, itu boleh dibaca. Ya, karena kita masih mubtadi, karena kita masih beginner, ibaratnya seperti itu. Ya. Kalau kita sudah banyak membaca, maka ini maharah yang paling sulit yang terakhir adalah maharatu al-kitabah, yaitu bagaimana kita memiliki kebiasaan, ya, untuk bisa menulis. Ya. Menulis itu susah. Ya. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Fajar, ya, yang mana kalau promosi itu pasti ada prolognya terlebih dahulu, Pak. Dan mencari prolog itu paling sulit, ya. Ini maharat yang paling sulit, yaitu maharat al-kitabah. Jadi ada 4 maharat. Apa saja yang pertama? Boleh disebutkan? Maharatu al-istima'. Yang kedua, maharatu al-kalam. Yang ketiga, maharatul qiraah. Yang keempat, maharatul kitabah. Yaitu jadi harus bertahap. Untuk maharatul yang terakhir, ya, ini bisa dipadupadankan yaitu dengan audio visual, yaitu dengan menonton film.
menonton cuplikan-cuplikan dengan menggunakan bahasa Arab yang fusha. Jangan menggunakan bahasa Arab yang pasar. Jangan menggunakan bahasa Arab Mesir. Ya, misalnya kuais apa ya kuais dan sebagainya. Maka ini harus menggunakan bahasa Arab yang fusha. Ya. Ini juga boleh digunakan sebagai maharat yang terakhir, yaitu maharat al-musyahadah. Ya. Itu kita menonton film, ya, atau kita melihat percakapan antara dua teman kita, misalnya. Itu juga bisa kita perhatikan dalam keseharian. Wallahu a'lam. Ada lagi kira-kira? Ada wifi di situ. Ada wifi. Sama dia. Barangkali ada sharing sistem yang lain, ada masukan dan lain sebagainya, monggo silakan bisa disampaikan. Mungkin berkenaan dengan bahasa Arab ini dan juga berkenaan dengan puisi secara khususnya, dahulu kala orang-orang saling adu kemahiran di dalam berpuisi tersebut. Dan di sana ada beberapa tempat yang digunakan sebagai arena untuk berpuisi ya. Yang pertama ada namanya suku rukab, ada namanya pasar rukab. Ya, kalau sekarang itu namanya roasting. Ya, ada satu orang yang roasting dengan orang yang lain. Ya. Itu dulu juga ada, ya. Tapi di dalam berpuisi. Di antaranya ada 3 penyair yang terkenal pada zaman Umayyah. Yang pertama adalah Jarir, yang kedua adalah Aqal, yang ketiga adalah Farazdak. 3 orang ini merupakan sahabat. Ya. Mereka ini semuanya sahabat. Ada di antara mereka yang Islam, ada juga yang non-Muslim, yaitu Katolik. Yang pertama adalah Jarir. Jarir ini merupakan penyair yang hidup atau lahir dari keluarga yang miskin, sehingga semua puisi-puisi di dalam kehidupannya yaitu berkaitan dengan kefakiran, berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan tidak punya uang, ya, terbawa icis dan misalnya. Ya. Adapun Farazdak, ya, maka dia berasal dari keluarga kerajaan. Maka semua puisi-puisinya berkaitan dengan kemewahan, berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan gemerlapnya ini. Hingga pada suatu ketika Farazdak ini Jarir ini mengatakan kepada Farazdak bahwasanya Farazdak ini bukanlah manusia. Ya. Bahwasanya Farazdak ini bukanlah manusia. Asobat bersuaiqah fastaqam. Dia itu tersambar dengan petir, kemudian dia bergoyang-goyang. Artinya si Jarir ini sedang mengomeni atau sedang merosting kepada Farazdak. Jadi untuk penyebaran bahasa ini sangat-sangat besar pada zaman atau pada dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Kemudian setelah itu menurun
Arab semakin menurun. Ya. Di samping ada yang namanya negeri Persia, negeri Romawi, ya. Karena semuanya berkumpul dengan orang-orang Islam pada saat itu, hingga akhirnya bahasa Arab pun mulai diminta, mulai yang ada yang namanya pemerosotan di dalam nilai-nilai bahasa Arab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab sebagai jawaban bahwasanya bahasa Arab ini adalah bukan bahasa secara umum, bukan bahasa yang dimiliki sifatnya oleh bahasa-bahasa lain, tapi bahasa Arab ini merupakan bahasa yang paling istimewa, bahasa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu riwayat, bahasa Arab ini merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penduduk surga. Ya, jadi kita ini aslinya sudah bisa bahasa Arab, tapi nanti kalau sudah masuk surga, ya, kalau sudah masuk surga nggak usah belajar lagi, Bu. Ya, nggak usah buka buku lagi, nggak usah datang kajian lagi, ya, karena di sana tidak didengarkan bahasa yang kotor. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang dusta dan juga perkataan-perkataan yang kotor. Semuanya bahasa-bahasa yang benar. Kalimat-kalimatnya juga merupakan kalimat yang benar. Dan inilah di antara khosois atau keistimewaan yang dimiliki oleh bahasa Arab tersebut. Ya. Dan di antara keistimewaan lainnya yaitu satu bahasa Arab memiliki mufradat yang banyak. Ya. Katakanlah maktabun. Maktabun, ada yang tahu apa maknanya maktabun? Meja. Ada lagi makna yang lain? Kantor. Ada lagi makna yang lain? Idari bisa. Ya. Jadi satu makna, satu mufradat memiliki makna yang banyak. Ya, bahkan dikatakan di dalam satu riwayat bahwasanya satu kalimat bahasa Arab itu memiliki 100 makna kalimat, memiliki 100 makna. Ya. Jadi itulah karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang tidak konsisten, memiliki makna yang begitu banyak, hingga akhirnya membutuhkan zaman, membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari bahasa tersebut. Dan kita jangan sampai putus asa, karena kita memiliki fadilah di dalam mempelajari bahasa Arab tersebut. Wallahu a'lam. Berarti ini angkatan berapa? Sekarang sudah masuk semester 4 kan? Masuk semester 4. Masyaallah. Berarti sudah bisa membaca kitab Arab dulu. Ya, untuk semester 3 kita sudah mulai talaki. Talaki I'rab sudah. I'rab sudah. Nanti semester 4 langsung ke kitab. Ke kitab ya. Alhamdulillah. Tanya jawab silakan sesi tanya jawab bebas. Silakan ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Banyak aja. Tapi bebas tanya saja. Dengan bahasa Arab, nahwu dan juga sorofnya. Di
mempelajari al-jumiyah sebenarnya. Kita belajar gabungan. Jadi ada satu kitab yang diramu gabungan dari Al-Jurumiyah, Nahwu Wadih dan yang lainnya. Jadi satu ramu. Jadi satu. Ya. Tapi untuk Jumiyah sudah kita bahas sekilas. Ini sebagai murojaah saja. Barangkali biar ketahuan di rumah ini yang sering murojaah yang mana ini. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya al-kalam, dan al-kalam itu terbagi menjadi beberapa bagian. Sebutkan. Masya Allah. Itu baru definisinya Bu. Baru bil waqsamuhu salatun. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Masya Allah. Kasih hadiah. Ya siap. Hadiahnya. Yusuf. Siap. Itu al-kalam. Apa pengertian isim di dalam bahasa Arab? Bahasa Indonesia aja, kata benda. Isim adalah kata benda. Apakah dia terkait dengan waktu atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia sebuah benda. Dari zaman dulu ini namanya lantai. Ya, hingga hari kiamat namanya tetap lantai. Tidak memiliki kaitannya dengan waktu. Adapun fi'il memiliki kaitan dengan waktu. Sebutkan macam-macam fi'il berkaitan dengan waktunya. Berapa masalah? Tasrifkan fi'il madhi secara lughawiyan. Ya, fi'ilnya kata apa misalnya? Kata apa sampai bawah? 1, 2, 3. Kata tiga tuma, kata tunna, kata tu, nah, itu secara lughawi. Secara istilahiyah yang horizontalnya kata layak tubuh, saya bingung mau nanya apa lagi. Sudah sudah cukup ya, alhamdulillah. Mungkin ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, poin-poinnya juga tidak bisa ditampilkan ya. Qadarullah, semalam saya juga baru datang dari Bandung karena ada acara. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan apabila ada hal-hal yang benar datangi dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan itu datangi dari pribadi dan juga Allah dari syaitan warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah jami'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami masyarakat kami berkata yang telah memberikan wejangan ilmu motivasi untuk terus belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab bahasa kita semua, bahasa kaum muslimin. Ya, diinformasikan kepada mahasiswa baru maupun yang lama, insyaallah taala untuk kegiatan KBM kita mulai di pekan depan di tanggal 16 Juli hari Ahad ya, mulai jam 8 pagi seperti biasa sampai jam 3 sore. Untuk istirahat seperti biasa di waktu zuhur ya sampai jam 1. Jadi ada waktu 1 jam
untuk istirahat. Jadi bisa pulang dulu yang dekat, ya, bisa makan dulu, ya, bisa tidur dulu, ya, nanti pas lagi jam 1 sampai jam 3. Untuk diketahui bahwasanya untuk kuliah nanti untuk semester 1 seperti biasa, ya, ada nahwu, ada shorof, ya, kemudian hadis, dan kemudian ada pelajaran fiqh, ya, ada pelajaran fiqh untuk kitabah. Jadi kita ada pelajaran fiqh, ya, menulis, ya, kemudian yang lainnya, dan yang insyaallah taala semester 2, 3, dan 4, semester 4 sudah mulai masuk baca kitab dulu, ya, mulai masuk baca kitab dulu, yaitu kitab yang dipakai adalah kitab Turki, ya, dari Matan Syafi'i, yaitu Matan Abi Suja atau At-Taqrib. Dan bagi yang belum selesai ujian susulan atau remedial, segera hubungi kami. Kurang lebih mohon maaf, ya, insyaallah taala permohonan maaf dari pembina HIMS belum bisa hadir karena ada keperluan mendadak. Jadi insyaallah taala di lain waktu kita bisa bertemu, ya. Kemudian ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk belajar IKIAS, yaitu kuliah ilmu agama terbuka ini. Insyaallah juga bagi yang pengen S1, yang kami informasikan, yang belum dapat gelar S1 namun berkecimpung di dunia pendidikan dan sangat dibutuhkan ada kuliah percepatan, ya, yaitu namanya sistem kuliah RPL. RPL itu sistem penyetaraan. Jadi kalau di SD, SMP, SMA pakai. Kalau kuliah namanya RPL, ya. Nanti MIMS atau kami kita akan bekerja sama dengan salah satu sekolah tinggi yang sudah terakreditasi dan terdaftar di DIKTI. Jadi nanti kedepannya bagi yang pengen plus kuliah S1-nya bisa hubungi kami. Jadi nanti kuliahnya online yang untuk pendidikan. Jadi ya ada yang 2 tahun dan ada yang 1 tahun. Ya, jadi gimana biayanya? Ya, jadi syaratnya yaitu dia berkecimpung di dunia pendidikan. Ya, jadi misalnya ibu-ibu ini biasa tukang masak gitu, tapi sering ngajar di sekolah atau di TPA atau di mana gitu kan. Nanti ada syaratnya itu. Jadi bisa mengajukan untuk penyetaraan. Jadi S1 yaitu ada pendidikan agama Islam, SPD. Nanti insyaallah sudah kita hubungi, mungkin kedepannya kalau berminat ya bisa ke S1-nya. Jadi sudah punya keahlian, S1-nya yaitu pendidikan, keahlian lainnya mainnya adalah baca kitab unggul, hafal Quran minimal 2 juz, dan mengetahui wawasan keislaman. Ya. Jadi nanti tahun ketiga, Sepeli gimana tanya tadi, Ustaz, kalau misalnya selesai 2 tahun ini kemana? Kayak weapon. Insyaallah kita ada program mulazamah, jadi program pendalaman ilmu syar'i. Ya. Jadi 2 tahun berikutnya kita bergelut dengan kitab-kitabnya para ulama, ya, tafsirnya, ya, mustalah hadisnya, usul fikihnya dan sebagainya. Jadi 4 tahun itu ibu tadi bisa plus S1 dan punya keahlian, ya. Jadi tidak hanya S1 abal-abal gitu. Enggak hanya kuliah top, enggak ada keahlian, enggak ada. Kita pengennya ada keahlian. Ya, baca kitab oke, hafalan Quran oke, wawasan keilmuan oke. Sehingga kita bisa luas manfaatnya, bisa buat diri pribadi, buat keluarga, buat masyarakat, ya. Ini yang kami harapkan karena cita-cita kami adalah produktif dalam ilmu amal dan dakwah. Dan moto kami adalah MIMS adalah literasi, edukasi dan aksi. Ya, kita tingkatkan literasi kita, tingkatkan edukasi kita, dan tingkatkan aksi kita. Yaitu literasi, nggak mungkin kita bisa baca kitab-kitab
para ulama kalau kita tidak bisa baca bahasa Arab. Sedangkan banyak literasi dalam bahasa Arab. Gimana saja? Sohi. Ya dari abad 2 Hijriah sampai sekarang kita para ulama dalam bahasa Arab. Walaupun sudah banyak diterjemahkan. Sama tidak kalau terjemahan bahasa Arab? Rasanya berbeda. Ada dog, bahasanya dog ya saja. Dognya beda. Ada rasa tersendiri. Bahkan kalau sudah terbiasa dengan bahasa Al-Quran, ketika mendengarkannya saja hati kita bergetar. Ya, hati kita bergetar. Seperti dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jika dibaca Al-Quran, ya, bagi orang yang beriman, bergetarlah hati. Itu sampai tinggalkan seperti itu, insya Allah. Ya, tadi 12 tahun kita belajar bahasa Inggris di sekolah, ya, nggak malas, nggak malu, tapi kita paksakan. Kalau 12 tahun belajar bahasa Arab, gimana hasilnya? Insya Allah akan luar biasa saudara. Ya, insya Allah. Itu dari tips literasi, edukasi, dan aksi ya. Karena jujur Indonesia itu nggak kurang baca bu, tapi kurang literasi. Sehingga literasi ini yang kurang menyebabkan banyaknya yang gagal paham. Karena baru baca 1-2 kitab sudah merasa paling benar, sudah merasa bisa, akhirnya padahal banyak kitab-kitab yang lain yang belum dibaca. Padahal ketika tahu, oh ternyata ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi meningkatkan literasi ini, ketika seorang banyak literasi dia akan objektif, akan melihat dari berbagai perspektif, ya, berbagai sisi. Seperti itu. Jadi ketika edukasi nyampe, ya, itu bahasa Arabnya sudah bagus, insya Allah. Karena tujuan target orang-orang asing adalah menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab. Ya, motivasi besar adalah kita kembali pada bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu jika ada di suatu daerah, ya itu memperkokoh, memperkuat agama Islam. Ya, kemudian kita memperbanyak aksi, yaitu belajar dan mengamalkan. Yaitu jadi motor dari HIMS, literasi, edukasi, dan aksi. Ya, kurang lebih mohon maaf. Ya, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Hanif Masyari LC yang yang telah memberikan wejangan untuk tetap kita bersemangat menuntut ilmu, tetap mempelajari bahasa Arab, dan kepada sahabat-sahabat ya, baik dari semester 1 maupun semester 4 yang mungkin tidak hadir semua karena banyak yang izin, ya, mudah-mudahan bisa melihat rekamannya, ya kita share. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.